Hai semuanya, balik lagi bareng aku Reta Pramesti. Di video kali ini aku bakal bahas tentang berapa sih nilai aman UTBK buat lolos ke SMUP Unpad 2022 dan strateginya gimana. Ini juga bisa jadi gambaran untuk teman-teman yang pengen lolos UTBK di tahun 2023 ya. Karena udah banyak yang spill gitu. Jadi thank you banget nih yang udah ngasih tahu informasi nilainya ya. Oke, jadi FYI, SMUP Unpad 2022 itu batas pendaftarannya itu hari ini jam 4 ya. Jadi buat yang pengen daftar, karena biayanya juga nggak terlalu mahal ya, sekitar 100.000 dan pokoknya 100 sampai 300.000 gitu ya. Nah, kamu bisa cek aja. Kalau misalnya yang UTBK yang nggak akan ada ujiannya. Kalau ujian nanti bakal simulasi di 4 sampai 5 Juli, lalu ujian di 7 Juli dan pengumuman di 18 Juli ya. Nah, terus kriteria kelulusan itu seperti biasa sih, berdasarkan skor tertinggi nilai UTBK atau ujian SMUP sesuai kuota. Jadi kan setiap jurusan ada kuotanya, nanti bakal diurutin nih dari urutan pertama sampai yang memenuhi kuotanya. Misalnya akuntansi itu ada 60 gitu ya, menerima 60, berarti urutan 1 sampai 60 yang tertinggi yang daftar ke jurusan tersebut, ya itu yang lolos gitu. 61 ke sana berarti bakal gagal gitu ya. Jadi ya usahakan daftar sesuai dengan skor aman yang udah lolos di UTBK 2022 gitu, biar setidaknya itu bisa masuk ke kuotanya. Nah, ini untuk beberapa jurusan yang udah aku kumpulkan dari yang udah lapor, dari beberapa sumber juga gitu ya. Jadi untuk sainteknya yang terendah itu peternakan ya 550, lalu teknik pertanian disusul teknik pertanian, lalu perikanan, agribisnis udah masuk ke 570, agrotek 580, geologi 600-an, tekpang 610 sama kayak keperawatan dan elektro, farmasi 620, matematika 630, kedokteran hewan 630, statistika 630, psikologi 640, teknik informatika ini yang biasanya terketat ya, kalau di Saintek tuh 640, biologi 670, kedokteran dan kedokteran gigi startnya di 680. Nah, tapi disclaimer, bagi yang skornya di bawah nilai ini, yang disebutkan di slide ini, bisa untuk drop di kolom komentar ya, biar bisa jadi gambaran untuk teman-temannya yang memiliki skor yang sama gitu ya. Nah, ini skor lulusnya untuk yang masuk jurusan ini. Aku juga hanya mengambil beberapa sampel yang lapor aja, makanya nggak akan mewakili keseluruhan gitu ya. Mungkin aja ada yang di bawah ini lolos, makanya kasih tahu aja ya. Nah, untuk yang sosum, di sini sastra Sunda 550, lalu sastra Perancis dia di 590, sastra Inggris 610, sastra Indonesia 610, TV dan film 620, seperti sastra Jerman, lalu hukum, ini juga ketat ya, banyak nih yang mau. Tapi bagusnya itu adalah kursinya itu banyak untuk si hukum ini. Hukum 630 sama kayak Ilkom, IPOL, EKIS, Adpup, lalu Antrop di 640, Mankom tuh di Fakultas Komunikasi 550, Ilmu Pemerintahan, Sastra Jepang, Kesos, itu 650, Manajemen 660 sama kayak Jurnalistik, Ilmu Ekonomi, Administrasi Bisnis 670, Hubungan Internasional nih, ini yang ketat juga, yang tinggi juga ya, skornya 690, Bisnis Digital ini jurusan baru beberapa tahun gitu ya, mungkin 3 tahun atau 4 tahun ya, itu startnya di 690, lalu humas dan akuntansi udah di atas 700-an. Seperti yang udah aku bilang juga, buat yang skornya lolos tapi di bawah nilai ini, tolong komen aja ya, biar jadi gambaran buat teman-temannya, dan aku bisa sesuaikan lagi nih nanti jurusan-jurusannya. Dan yang belum ada jurusannya tapi kamu lolos juga bisa komen aja ya. Nah, yang aku pengen tekankan juga adalah ingat pembobotan. Jadi selain misalnya nilainya itu agak sama, terus kamu pengen daftar di jurusan tersebut, tapi lihat juga pembobotannya. Kan 60% TPS dan 40% TKA. Yang perlu kamu ingat bahwa subtesnya juga harus diperhatikan. Jadi kalau misalnya untuk jurusan kesehatan dan pangan, usahakan bagus di kimia, biologi, PU. Di ekonomi, matematika, PU, PK. Jurusan sosial dan komunikasi, sosio, geo, PBM, PU. Jurusan hitungan kayak matematika, statistik itu matematika PK. Jurusan teknik kayak teknik elektro, teknik
apalagi informatika dan lain-lain, itu fisika, matematika, PI. Dan kalau misalnya jurusan sastra kayak sastra Inggris, sastra Prancis, sastra Jerman, itu usahakan bagus di bahasa, PBM, dan PPU. Nah, penting juga kalau misalnya ada 2 pilihan, disuruh 2 pilihan, itu urutin dari pilihan dari yang skor tertinggi ke terendah. Tadi gambarannya dari yang tabel yang udah aku jelaskan ya. Dan juga tentunya sesuaikan minat kamu, jangan kayak menyesuaikan nilainya. Jadi ibaratnya kamu tuh nilainya 610 tapi gagal UTBK. Kamu mau ngambil mandiri. Nah, kamu tuh lihat nih yang 610 tuh apa ya? Jangan kayak gitu ya. Tapi sesuaiin sama minat juga. Kalau misalnya emang jurusan kamu nilainya lebih tinggi, ya mending ujian aja sih kalau menurut aku ya. Jadi kayak kita kejar jurusannya, jangan kayak kita kejar yang nilainya itu sama dengan skor kita. Nah, itu takutnya ke depannya jadi nanti ngejalanin jurusannya juga nggak akan totalitas gitu ya. Dan tentunya cek kursus yang diterima dan peminat jurusan tersebut ya, karena untuk melihat keketatannya dengan benar juga ya. Oke, gitu aja dari aku. Thank you for watching. Semoga ada jalan ya untuk semuanya. Semangat terus. Dan kamu juga bisa untuk follow Instagram dan TikTok aku di @retapramesti buat tahu info-info dan juga bahas soal pokoknya hal-hal yang ya semoga bisa menambah value di diri kamu ya. Thank you for watching and bye.